dari leluhur Al-Jailani. Kalau misalnya di Indonesia tidak ada, di luar negeri yang ada. Entah di Maroko, entah di Irak, entah di mana. Begitu ya. Jadi biar kita paham. Mungkin dulu ada kecelakaan sejarah. Artinya awal mula branding atau awal mula stempel resmi yang sudah dikenal untuk meloloskan seseorang sebagai cucu Rasulullah itu mungkin memang orang lebih kenal Robitoh Alawiyah. Padahal Robitoh Alawiyah itu baru berdirinya tahun 1920 berapa gitu, 20 sekian gitu. Dimana sebelum itu keturunan Wali Songo sudah banyak. Sudah ada Kesultanan Banten yang mencatat silsilahnya. Ada Kesultanan kalau Banten itu ya ada keraton Keraton Kanoman Cirebon yang sudah mencatat keturunan dari Wali Songo itu. Keturunan Sunan Ampel juga, keturunan Sunan Giri dan sebagainya. Lalu kenapa ada peristiwa ya, walaupun tidak perlu kita sebut, ada peristiwa orang-orang, sebagian orang dari keturunan ini yang mungkin pernah meminta isbat atau meminta atau mengajukan nasab, mendaftarkan nasab ke Robitoh Alawiyah lalu ditolak misalnya ya. Karena mungkin membaca manuskripnya nyambungnya itu ke Asmad Khan, dimana Asmad Khan itu memang dari Amul Faqih ya, paman dari Faqih Muqaddam. Jadi saudaranya Ali, Faqih Muqaddam kan bin Ali. Ya mungkin saya keliru, tetapi kira-kira seperti itu ya. Ali ini punya saudara disebutnya Amul Faqih. Amulnya Faqih Al-Muqaddam itu. Turun kepada Abdul Malik atau siapa itu, Asmad Khan ya. Padahal ya, itu manuskrip. Manuskrip itu ditulisnya kapan? Misalnya ditulisnya tahun 1600. Di mana di manuskrip 1600 itu sambungannya ke Alwi bin Ubaidillah atau jalur Asmad Khan. Tetapi ada manuskrip yang lain yang jalurnya ternyata bukan itu. Maka Naat muncul untuk memverifikasi mana yang lebih sahih, mana yang lebih bisa ditunjang oleh pembuktian yang lain. Ini ditempuh dengan dua jalur. Sama juga diukur mana yang lebih tua, tetap dipakai itu. Walaupun terkadang ada manuskrip yang lebih tua lalu disalin sehingga versinya menjadi lebih mudah daripada manuskrip yang di bawahnya yang tertua. Misalnya satu manuskrip ditulis tahun 1400, bukan dari jalur Ba'alawi. Lalu ada manuskrip yang 1700, jalur Ba'alawi. Lalu yang 1400 disalin ulang menjadi 1900 atau 1800, kan jadi lebih mudah. Tapi ini sama dengan yang lebih tua kalau mau main tua-tuaan. Walaupun kalau mau main tua-tuaan sebetulnya tidak cukup, karena setua-tuanya manuskrip itu ditulisnya pas Wali Songonya. Wali Songonya abad paling cepat kan abad ke-14 ke-15. Bagaimana bisa abad ke-14 ke-15 mau mentelaah atau mau mensohihkan apakah jalur Asmad Khan atau jalur Musa Al-Kadim misalnya? Itu berarti tidak cukup hanya dengan bermodal manuskrip. Butuh konfirmasi. Salah satu dari verifikasi manuskrip itu disambungkan oleh manuskrip yang lain. Ketika Kiai Haji Izamuddin itu mengikrab, kalau bahasa pesantren, mengikrab nasabnya, cicitnya Kiai Hasan Genggong. Manuskrip 4 tingkat ke atas terkonfirmasi oleh manuskrip yang lain. Dari manuskrip ini 4 tingkat ke atas keturunannya terkonfirmasi oleh manuskrip yang lain. Sampai kepada nakobahnya. Sampai kepada leluhurnya. Dan itu ternyata bersambungnya ke Al-Hasani, jalur Al-Kailani, jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ditunjang dengan tes DNA. Ada kesamaan dengan mereka DNA-nya. Bukan, tidak terlalu mulu-mulu ke Rasulullah lah. Sama DNA-nya ternyata dengan yang dari jalur Al-Jailani. Berarti kan lebih kuat. Maka terlepas sudah dari manuskrip mana yang lebih kuat. Kenapa? Karena sekuat-kuatnya manuskrip, setua-tuanya manuskrip, memang masih tidak pas, tidak akurat. Kalau untuk menebak yang jauh di atasnya, ya sama dengan bahasanya Kiai Haji Imaduddin. Misalnya Habib Abu Bakar Ali Asyakron menulis, menyambungkan nasabnya beliau di abad ke-9, yang dibicarakan orang abad ke-4. Terpaut 500 tahun itu kan ditolak oleh Kiai Imaduddin ya. Artinya itu dipertimbangkan juga oleh Naat, sehingga tidak bisa kita ujuk-ujuk ikut manuskrip. Apalagi manuskripnya berbeda-beda. Kecuali misalnya ada 4 atau 3 manuskrip yang semuanya sama. Itu ada kemungkinan besar benar. Tapi kalau berbeda-beda, maka tentu dipilih.
mana yang lebih kuat dengan cara verifikasi. Jadi hikmah dari perseteruan ini menurut saya yang paling besar adalah mungkin bahwa ada informasi atau ada pengetahuan baru yang insya Allah bermanfaat. Bahwasanya isbat seseorang sebagai dzurriyyah Nabi tidak hanya dari Robitoh Alawiyah, tetapi juga ada yang namanya nakobah yang lain. Ketika keturunan Wali Songo tidak perlu isbat dari Robitoh Alawiyah adalah keturunan Wali Songo yang meyakini bahwa Wali Songo yang menjadi leluhur dia bukan dari Ba'alawi. Sehingga nggak ada hubungannya mau diisbat oleh Robitoh Alawiyah atau tidak. Saya kira sekarang sudah tidak akan ada lagi persekusi. Selama Anda punya catatan nasab, punya tes DNA bahkan, ada isbat dari leluhurnya, ya silahkan ya. Kalau ada orang yang tidak percaya atau ada orang yang menentang, ya saya ingat sekali ucapannya yang Teku Mudakori. Saya kalau diragukan nasabnya siap berdebat dengan siapapun, dan beliau Al-Hasani. Berarti nggak ada hubungannya dengan Robitoh Alawiyah. Dan mungkin tidak pernah diisbat oleh Robitoh Alawiyah. Kenapa? Karena Robitoh Alawiyah mengisbat yang ada. Masalah misalnya kunjungan di mana? Kesultanan atau Keraton Cirebon. Apakah itu dalam rangka memverifikasi nasabnya? Lalu nanti mungkin akan ada isbat dari Robitoh Alawiyah. Wallahu a'lam. Mungkin iya, mungkin tidak. Bisa jadi Kesultanan Banten itu berpegang kepada manuskripnya, tidak memverifikasi lagi, atau sudah memverifikasi tetapi lebih meyakini kalau Sunan Gunung Jati tembusnya ke Asmat Khan, berarti jalurnya ke Robitoh Alawiyah atau ke Alwi bin Ubaidillah. Jadi informasi yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya ada hal-hal baru yang mungkin baru diketahui banyak orang, bahwa ya bukan satu-satunya Robitoh Alawiyah untuk mengisbat orang sebagai dzurriyyah Rasulullah. Tetapi siapapun yang punya musyajjar, ya, punya catatan silsilah nasab, dan itu bisa dikonfirmasi, bisa di cross check, apalagi dengan pembuktian yang paling akurat, ya, silahkan. Toh ini semua juga tergantung memposisikan sebagai apa. Kalau dianggap sebagai mengungkap kebenaran, ya sama dengan meneliti hadis. Meneliti nasab sama dengan meneliti hadis. Kenapa? Karena sama-sama bernisbat kepada Rasulullah. Atas dasar kecintaan kepada Rasulullah tidak boleh ada apa-apa yang bukan sabda Nabi dianggap sabda Nabi. Begitu juga apa-apa yang sabda Nabi tidak boleh dianggap bukan sabda Nabi. Sebaliknya, siapapun yang memang dia terbukti secara kuat bernasab kepada Rasulullah tidak boleh dinafikan. Sebaliknya, orang yang tidak bernasab kepada Rasulullah dengan bukti yang kuat, maka layak diragukan bahwa itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Nah, semoga ada manfaatnya. Allahumma hadina atas sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.